Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang akuntansi musyarakah yang beranggotakan Aldila NIM K77180007, Barokah Nova Astuti NIM K77180018, dan Fatimah Karomia Prandini NIM K77181031. Dalam PSAK 106, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan kondisi masing-masing pihak memberikan kontribusi dana, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Jenis transaksi musyarakah ada musyarakah hak milik atau syirkatul amlak dan musyarakah akad atau syirkatul uqud. Dalam musyarakah akad atau syirkatul uqud terdapat dua jenis. Yang pertama, berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab mitra, ada musyarakah inan, musyarakah abadan, musyarakah wujuh, dan musyarakah mufawadah. Dan yang kedua, berdasarkan perubahan porsi dana, ada musyarakah permanen dan musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah. Rukun transaksi musyarakah. Yang pertama, transaktor. Pihak yang terlibat harus cakap hukum, kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset, dan seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri. Yang kedua, objek musyarakah ada modal, kerja, keuntungan, dan kerugian. Yang ketiga, ijab dan kabul. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Pengawasan syariah transaksi musyarakah meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan, tentang persyaratan pembiayaan musyarakah telah dilakukan. Menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah, memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian pembiayaan musyarakah, memastikan terpenuhinya rukun dan syarat musyarakah, memastikan bahwa biaya operasional telah dibebankan pada modal bersama musyarakah, dan memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Terdapat jenis mitra. Yang pertama, mitra aktif dan mitra pasif. Berikut ini merupakan alur transaksi musyarakah. Berikut ini merupakan teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi musyarakah. Perhitungan transaksi musyarakah adalah perhitungan pengembalian bagian bank sekiranya jenis musyarakah yang digunakan adalah musyarakah menurun. Pada musyarakah menurun, mitra aktif atau nasabah pembiayaan secara periodik mengembalikan bagian bank. Yang pertama adalah saat akad disepakati. Saat akad disepakati, maka telah terjadinya komitmen antara Bank BMS dengan Ibu Nasibah mengenai pembiayaan akad musyarakah. Jurnal yang dibuat pada tanggal 2 Februari tahun 2020 adalah mendebit akun pos lawan komitmen administratif pembiayaan sebesar Rp60 juta dan mengkredit kewajiban komitmen administratif pembiayaan sebesar Rp60 juta serta mengakui pendapatan administrasi dengan menjurnal debit kas atau rekening nasabah Bu Nasibah sebesar Rp600.000 dan mengkredit pendapatan administrasi sebesar Rp600.000. Penjurnalan yang kedua yaitu saat penyerahan pembiayaan musyarakah oleh bank kepada nasabah. Di dalam soal dijelaskan bahwa penyerahan musyarakah dari Bank BMS kepada nasabah terjadi dua tahap. Tahap pertama yaitu pada tanggal 12 Februari tahun 2020. Bank mencatat atau menjurnal debit pembiayaan musyarakah, kredit kas atau rekening nasabah sebesar Rp35 juta, lalu membalik akun kewajiban komitmen dengan jurnal mendebit kewajiban komitmen administratif pembiayaan dan mengkredit pos lawan komitmen administratif pembiayaan sebesar Rp35 juta. Jurnal yang tadi sudah disampaikan sama dengan jurnal pada tahap kedua yaitu pada tanggal 2 bulan Maret 2020. Jurnal yang ketiga yaitu saat penerimaan bagi hasil bank. Realisasi laba bruto usaha Bu Nasibah selama 2 kali masa panen yang dilaporkan pada tanggal 2 Mei 2020 dan 2 Agustus 2020 telah terlampir dalam PPT, maka untuk jurnalnya
Yang pertama yaitu pada tanggal 2 bulan 5 tahun 2020 dengan mendebit kas atau rekening nasabah, mengkredit pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 3.500.000. Saat penerimaan bagi hasil bank, namun penerimaan hasil bank yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil, yaitu terjadi pada bulan Agustus tanggal 2. Jurnalnya adalah mendebit piutang pendapatan bagi hasil musyarakah, mengkredit pendapatan bagi hasil musyarakah akrual 4 juta rupiah, lalu pada saat penerimaan bagi hasil, yaitu pada tanggal 12 Agustus 2020, menjurnal debit kas atau rekening nasabah, mengkredit piutang pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 4 juta rupiah, dan mendebit pendapatan bagi hasil musyarakah akrual pada piutang pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 4 juta rupiah. Penjurnalan saat akad berakhir. Nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal musyarakah bank, maka bank mencatat debit kas atau rekening nasabah pada kredit pembiayaan musyarakah sebesar 60 juta rupiah. Namun, apabila nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal musyarakah bank, maka bank mencatat debit piutang pembiayaan musyarakah jatuh tempo, kredit pembiayaan musyarakah sebesar 60 juta rupiah, dan apabila sudah mampu mengembalikan modal musyarakah bank, maka bank menjurnal debit kas atau rekening nasabah pada kredit piutang pembiayaan musyarakah jatuh tempo sebesar 60 juta rupiah. Pada penjurnalan transaksi musyarakah, banyak terjadi variasi transaksi. Beberapanya di antaranya, yang pertama yaitu pembiayaan musyarakah dengan menggunakan aset non-kas. Apabila pembiayaan musyarakah dengan menggunakan aset non-kas ini, nilai wajarnya lebih besar daripada nilai buku, maka penjurnalannya adalah mendebit pembiayaan musyarakah, mendebit akumulasi penyusutan, mengkredit aset non-kas, mengkredit keuntungan tangguhan, mendebit keuntungan tangguhan, dan mengkredit keuntungan. Selanjutnya yaitu ada pembiayaan musyarakah dengan menggunakan aset non-kas apabila nilai wajar lebih kecil daripada nilai buku. Maka jurnalnya adalah mendebit pembiayaan musyarakah, mendebit akumulasi penyusutan, mendebit kerugian, dan mengkredit aset non-kas. Variasi transaksi berikutnya adalah pelunasan pembiayaan musyarakah secara bertahap. Pertama, pembiayaan cicilan pokok pembiayaan sesuai dengan jadwal. Pengembalian pokok per bulan dapat dihitung dari total pembiayaan per jumlah bulan periode. Maka jurnal yang harus dibuat adalah debit kas atau rekening nasabah, kredit pembiayaan musyarakah. Yang kedua, pembiayaan cicilan pokok pembiayaan melewati jadwal. Jurnal yang harus dibuat adalah debit piutang pembiayaan musyarakah jatuh tempo, kredit pembiayaan musyarakah. Ketika nasabah membayar, jurnal yang harus dibuat adalah debit kas atau rekening nasabah, kredit piutang pembiayaan musyarakah jatuh tempo. Variasi transaksi berikutnya adalah kerugian usaha musyarakah. Yang pertama, kerugian bukan karena kelalaian pengelola. Proporsi tanggung jawab bank dapat dihitung dari investasi bank per total pembiayaan musyarakah dikali kerugian. Jurnal yang harus dibuat adalah debit beban kerugian musyarakah, kredit cadangan kerugian pembiayaan musyarakah. Saat pengembalian modal musyarakah, jurnal yang harus dibuat adalah debit kas atau rekening nasabah, debit cadangan kerugian pembiayaan musyarakah, kredit pembiayaan musyarakah. Yang kedua, kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola, maka tidak ada jurnal yang harus dibuat. Penyajian transaksi musyarakah. Pertama, pembiayaan musyarakah disajikan sebesar saldo pembiayaan musyarakah nasabah kepada bank. Kedua, piutang bagi hasil disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Ketiga, cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan masyarakat disajikan sebagai pos lawan pembiayaan masyarakat. Pengungkapan transaksi masyarakat. Pertama, rincian jumlah pembiayaan masyarakat. Kedua, klasifikasi pembiayaan masyarakat. Ketiga, jumlah dan persentase pembiayaan masyarakat. Keempat, jumlah dan persentase pembiayaan masyarakat yang telah direstrukturisasi. Kelima, kebijakan manajemen. Keenam, besarnya pembiayaan masyarakat bermasalah. Ketujuh, kebijakan dan metode yang digunakan. Dan yang terakhir, ikhtisar pembiayaan masyarakat yang dihapus buku. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.